أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه وأنصاره وأشياعه وأتباعه ومحبه إلى يوم القيامة إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدنيا وإلى أرواح العلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصل إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام يحيى بن شرف أبي زكريا بن شرف النووي وأهل سلسلة الله وإلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل ما نهى السلف الصالح وإلى حضرة النبي وأهل بيته الكرام شيء لله ولهم الفاتحة. الحمد لله الذي أرشد إلى الصراط المستقيم ومدح الخلق العظيم وأرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم متمما لمكارم الأخلاق وأدبه فأحسن تأديبه على الإطلاق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الخلاق وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شافعنا يوم التلاق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الرسول الأمين وعلى أهل بيته المطهرين وعلى أصحابه والتابعين آمين يا رب العالمين. وبسند المتصل إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah di malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di masjid yang mulia ini guna bersama-sama mengadakan salat maghrib berjamaah dan kita berniat pula salat isya berjamaah. Dan kita untuk menanti-nanti salat isya berjamaah, kita berada dalam masjid ini dengan niat beriktikaf sunat karena Allah Ta'ala. Dan kita isi pula waktu ini dengan mengadakan majelis ta'lim, pembacaan kitab-kitab agama yang kita harapkan dapat menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat, menghasilkan amal-amal saleh yang diterima Allah Ta'ala, hingga kita menjadi hamba-hamba yang diridainya, diselamatkan di dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kesemua itu tidak terlepas daripada pertolongan dan petunjuk dari Allah Tuhan kita Tuhan semesta alam yang menjadikan ciri dan tanda bahwa kita adalah hamba-hamba yang diridainya. Itulah yang kita harapkan. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, malam Kamis tadi kita belum sempat membahas hadisnya, yaitu teks hadisnya adalah ittaqillaha haitsu ma kunta. Nabi berpesan kepada sahabat beliau
bertakwalah engkau haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Kita masih membahas tentang takwa dengan macam-macam pendapat semalam tuh, kesemuanya sama aja pemahamannya itu apa? Menjunjung segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Kemudian ulama memberikan suatu keutamaan, keistimewaan takwa ini. Jadi orang bertakwa itu kan orang napa asian. Nah, napa-napa padilatnya orang pasian dan Allah Ta'ala. Di antaranya kata ulama adalah al-hibzu wal hirasah. Orang yang pasian dan Allah Ta'ala, atau bahasa agamanya orang bertakwa kepada Allah, dia akan dijaga Allah Ta'ala dari segala bahaya, dari segala yang membinasakannya. Surah Al-Imran ayat 12 menegaskan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jikalau kalian benar-benar bersabar, bertakwa kepada Allah, maka tidak akan sedikit pun tipu daya musuh itu menimpa kalian. Artinya karena Allah menjaga kalian, maka bagaimanapun hal-hal yang membahayakan kalian itu akan dilepaskan Allah Ta'ala, karena kita paasian dengan Allah Ta'ala. Di antaranya lagi adalah islahul amal wa ghufranud dzunub. Amal kita yang padahal kualitasnya sangat jelek, maka Allah Ta'ala jadikan baik. Dosa-dosa kita yang bertumpuk, yang sangat banyak, diampuni Allah Ta'ala gara-gara kita menjunjung perintahnya, meninggalkan larangannya. Atau bahasa kasarnya kada minta ampun dengan Tuhan. Pada dosa betuyuk kada diminta ampunan Tuhan, cuman Allah Ta'ala pasian. Ternyata dosa yang kada karasaan diampuni Tuhan. Allah Ta'ala menegaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah ucapan yang benar. Pertama bertakwa, kedua berkata yang jujur. Bila kau mengamalkan dua macam ini, yuslih lakum a'malakum, maka semua amal ibadahmu akan Allah jadikan baik. Kualitasnya jelek jadi bagus, amalannya kimpis jadi kanjang, amalannya uhu jadi harat, amalannya kandur jadi berisi, gara-gara kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah ampuni segala dosa kalian. Padahal kada minta ampun, mungkin dosa kada merasa, dosa nak kada kerasaan. Tapi karena paasian Allah Ta'ala, maka melalar semua kebaikan, semua amal saleh jadi baik, dan dosa-dosa nang kada kerasaan diampuni Tuhan. Padahal yang bagusnya berbeda nang Tuhan bila dosa itu kan, bila ada dosa itu minta ampun kepada Allah. Cuma takwa ini dapat menjadikan demikian. Di antaranya lagi adalah dapat cinta dari Allah. Luar biasa. Orang yang bertakwa dapat cinta dari Allah Ta'ala. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Surah Al-Imran ayat 76. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu selalu mencintai kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, makanya kita tadi kan mengatakan, mudah-mudahan kita bermajlis taklim ini dapat ciri Allah Ta'ala ridha kepada kita. Kalau ridha itu di atas pada mahabbah. Nah, cinta itu kan adalah harap lagi itu ridha. Maka di antara ciri-ciri orang dapat ridha Allah Ta'ala adalah ketika dia dipakai Allah Ta'ala untuk beribadah kepadanya, dipakai Allah Ta'ala dirinya untuk menuntut ilmu, dipakai Allah Ta'ala dia mengamalkan ilmu. Itu ciri Allah Ta'ala ridha kepada hamba. Nah, maka takwa ini menjadi jalan untuk memberikan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mun Allah Ta'ala berdahulu mencintai seorang hamba, maka otomatis semua makhluk pun akan ikut mencintainya. Sebagaimana ada suatu hadis, Allah Ta'ala hadis kudusinya berkata kepada Jibril, wahai Jibril, bahwasanya aku cinta lawan si anu nah di dunia itu, cintai Jibril orang itu juga. Lalu Jibril pengumuman, wahai penduduk langit, bahwasanya Allah Ta'ala cinta kepada si anu nah di dunia itu, hamba Allah Ta'ala di dunia itu, nah di bumi itu nah.
aku cinta juga, maka ikam cintai berataan. Maka seluruh penduduk langit pun mereka mencintai kepada si hamba tadi. Akhirnya di bumi tajengkit nah akhirnya orang tadi diterima di mana-mana karena sudah Allah Ta'ala pertama mencintai, malaikat Jibril mengikuti, para malaikat semuanya di langit ikut mencintai, maka penduduk bumi pun ikut mencintai kepada orang tadi. Amalannya adalah orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi adalah dimuliakan Allah Ta'ala. Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kita kada perlu mengerti siapa abahku, siapa kaiku, kada perlu. Nah kita lihat apa amalku, bujur kita takwa lan Tuhan kadakah. Bila kita takwa kepada Allah, jaminan Allah Ta'ala orang bertakwa mulia. Kada perlu mengandalkan kuitan, kada perlu mengandalkan pakaian. Nanti diandalkan adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita berilmu dan beramal. Bila kita mendapatkan predikat takwa, maka Allah Ta'ala jadikan kita manusia yang mulia. Nah, jadi kita bolehkan bandai-andal, abahku alim, kaiku alim, boleh. Itu kadang-kadang jadi andalan gitu. Seorang siapa? Ya guru sekompol kan, magahakan kuitan, magahakan kai, ikan bajuan siapa? Ya tamsir itu guru menampar, lalu diangsul orang. Nah, lalu karena lo kan jet jesiden diangsul pas karena artinya. Kasupan nih lo kan malahan terkadang orang yang bisi orang tua alim kain wali inya kan jadi napa dua ini berenai di bungkai supan lo kan harusnya napa bila abah alim seorang alim juga, bila kai harat saleh seorang saleh juga, itu aturannya kan. Mun tahu di diri kan berenai aja. Ada ini mang bangga-banggakan pas orang tasupani. Nah, kenapa Allah sudah mengatakan orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Nah, jadi jar guru jar kai guru Tuhan kada hakon pan sidin jadi keturunan tuan guru sidinlah. Sakit sidin jadi keturunan tuan guru. Mahala bio Jepang lah. Tuan guru turun di panggung seorang keturunannya kan. Sakit di sidin. Ajakan tuan guru artinya kan. Jadi jangan bangga jadi keturunan tuan guru. Jadi lucuan sidin Jepang lah hari itu. Nah itu. Jadi kan kita ini namulah kita jadi bangga itu ketika kita bertakwa kepada Allah. Artinya masing-masing jadi adil kita jadinya kan. Membanda anda kakuitan, banda kakai, nyamanai kan. Nah itu. Cuma pulanglah nih Jepang lah. Ada orang-orang wali itu kan mereka itu karena mereka itu sudah punya derajat yang tinggi, punya kedudukan yang luar biasa, lalu mereka mendoakan kepada anak cucu mereka. Nah akhirnya anak cucu mereka itu jadi baik juga. Minimal jadi orang soleh kalau ada alim. Itu pulang kehebatan orang-orang wali itu ada nak itu. Bisa kan terjadi terkadang lah orang tuh apa kayak gilaan lah. Nah, wali majidub jurang itu bisa lantaran di atas pada tuan hendak supaya cucunya ini naik juga, tapi kada siap pas. Hilang akal kemanusiaan diganti dengan akal bangsa ketuhanan ya dalam bahasa manakib itu bisa terjadi demikian lah. Nah coba itu kan karunia karena anugerah dari Allah Ta'ala. Nang bujur-bujur nang bertakwa ini kan usaha masing-masing. Nah itu jadi artinya kita kada perlu kecewa kan ketika kita tidak punya keturunan yang mulia di atas kita, kada perlu kecewa karena kita masing-masing punya kesempatan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah kemuliaan yang sejati yang Allah telah siapkan kepada hamba-hambanya. Di antaranya lagi takwa itu fadilatnya adalah dapat al-bisyarah, dapat kabar gembira indal maut. Untungnya orang bertakwa ini. Guru Bakri beri apa? Undak rakai. Ada majlis taklim hadir, ada ibadah 4 pokoknya. Nah, kunyuk itu pang hari-hari. Apa aja? Hidup di dunia adalah mengerjakan perintah Allah Ta'ala. Adapun bekerja adalah sebagai selingan. Nah, itu semboyannya kan. Nah, kita hidup di dunia adalah untuk mengerjakan perintah Allah Ta'ala. Adapun bekerja adalah selingan untuk menopang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kan kunyok sibuk dengan apa? Dengan amal ibadah. Ya guru Haji Bakri bari undak rakai. Paling-paling isi 50 tahun, 60 tahun sidin. Tuhuk nak itu kan imbahnya apa ada? Kan kita umat Muhammad yang antara 60 70. Kan kada dapat 200 tahun noneh. Ada lapah, ada kamu jalani, ada lapah, jalani yang ada lapah. Ada kebaikan 4 noneh, bisa sekali 4, undak rakai guru Bakri. Tapi napa untungnya karena gajiannya pol Tuhan memberi karena dirapel Tuhan gajiannya. Nah, kalau dirapel lah, dirapel tuh dituyuk kurang lah, langsung julung pertanyaannya. Nah, dirapel lah katanya. Biar kalau kan kada belum nah merasakan kegembiraan kebahagiaan belum lagi. Bila para mati hanya julung pertanyaan, nah Tuhan hasil kerjamu hanya diungkai gaji pertanyaannya. Al-bisyarah indal maut, diberi kabar gembira ketika anak mati. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yunus 63-64, alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman selalu bertakwa, lahumul busyara fil hayatid dunya fil akhirah, mereka dapat kabar gembira di kehidupan dunia dan di akhirat. Hendak mati dapat kabar gembira. Ada nah harap lagi jauh ini makanya mati sudah gembira dah, itu harap lagi kan. Lawas kayaknya mati sudah gembira ada orang itu. Ujar guru sekumpul bari seolah-olah dunia ini menggertiki sidin orang wanita. Hatinya tuh gembira terus, nakanya digertiki oleh dunia gitu. Apalagi hendak menjelang wafat, pasti kabar gembira tuh dijulung, diungkai sebanyak-banyaknya, sesenang-senangnya, sebahagia-bahagianya. Di akhirat pula ia pulang dapat kabar gembira pulang. Itulah fadilat orang yang bertakwa. Kan gewinnya pasianan Tuhan aja, tapi hasilnya luar biasa. Di antara lagi Pak, an-najatu minan nar, selamat dari api neraka. Allah Ta'ala berfirman surah Maryam ayat 72, tsumma nunajjil ladzina taqaw. Itu kan ayatnya sebelumnya, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Tidak ada satupun manusia pasti melewati neraka jahanam. Kenapa? Bila kada melewati neraka jahanam, kada mereka surga. Nerakanya di bawah, titian di atas, nangaran api di bawah, itu menggugur, mau ada panas di atas. Sama kita dipanggang orang. Ada nang malangkah nih, sekali malangkah, cus langsung seberang. Nah, apa bacaannya? Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah ilaha wa man syahidan la ma'budu siwahu nahnu muslimun. Dibaca 4 kali bersembahyang. Itu fadilatnya karena bilanya melewati sirat langsung salangkah langsung sampai ke Subarang. Nah, jadi amalan yang kita baca bersembahyang itu harap-harap yang dihawa-hawai. Dan amalan-amalan kita yang bersembahyang itu amalan pilihan sudah. Jangan sampai tertinggal itulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah ilahan wahidan rabban syahidan la ma'budu siwahu wa nahnu lahu muslimun. 4 kali dibaca. Fadilatnya napa kan dijar sekali malangkah sampai ke Subarang. Nah, ini tuh. Tambahan astagfirullah 3 kali itu kan. Ada guru sekumpul berkisah. Ketika anak menyeberang jembatan tadi kan nangisan. Orang beriman ini nangis. Kalau orang kafir itu teman debau sudahlah sekali melangkah digugur ke bawah sudah. Melihat kan orang jadi korban sudah seorang kayak Pak. Nah, main sapi diri menangis kayak apa aku kayak apa aku. Maka pada giliran sudah nangisan. Lalu malaikat berparak. Ujar malaikat apa kabar nangisan? Ya takutan tuh melewati nang jembatan dari buah neraka. Kadang kada pasti melewati itu. Ujar malaikat ikan kita di dunia beri amun menyeberang sungai, menyeberang lautan pakai apa? Ingat pakai kapal. Nah, pakai kapal. Nah, di malaikat, "Ya kapalmu." Nah, kapal kami. Nah, di malaikat ikam bilang apa kapal? Masjid na ikam subayang ibari di mana ikam narancakkan masjid. Itu tuh kapalmu. Nah, ini kan bubuhan nang jemaah masjid nih, kumpulan nih. Nah, kami aja rancak subayang di Sungai Bandar. Hiau. Masih Sungai Bandar berubah jadi kapal. Nah, ikan lagi berangai, selamat. Ada guru sombong berkisah dari itulah. Nah,
Jadi kita nih ke masjid malam tiap hari ke masjid, kita ini mulai kapal, pacang kita nyebrang karena di neraka jahanam supaya menuju ke surga. Nah, jadi kita di dunia nih trailer akhirat. Bila kita cangkal di ibadah, itu tuh ada akhirat kita karena menuju ke surga. Kita semua berjemaah nih sananglah hatilah, sanang. Berarti kita karena ke surga sanang tuh hati kita. Kita semangatkah bersama berjemaah subuh, pejuang subuh nih, semangatkah? Semangat. Nah, berarti kita tuh anak pacang ke surga bersemangat tuh. Kayak apa bahagianya kita anak semua berjemaah? Kayak itu tuh karena kita bahagia kita menuju ke surga. Ini dunia ada trailernya akhirat. Bagaimana kita menghadapi amalan-amalan akhirat? Kayak itulah karena di akhirat keadaan kita. Jadi Allah Taala tuh memberikan kita sudah suatu hal. Kalau orang beda ekstranya aja beda lah. Nah, artinya kan suatu hal yang belum terjadi terus ada bayang-bayangnya. Tapi ini trailer nyebat lah. Nah itu. Dan lalu sambungan ayat tadi, tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Nah itu. Wa nadharudz zalimina fiha jizya, dan kami tinggalkan orang-orang kafir mereka itu jizya. Nah, artinya kan celaka lah. Artinya kata bedaya lagi ada bakutik lagi di neraka jahanam tadi. Di antaranya lagi adalah al-khulud fil jannah, orang yang bertakwa akan kekal di surga. Di antara lagi apa? An-najat minasyada'id wa husul rizqi al-halal. Selamat daripada bermacam-macam bahaya, apa aja problematika, masalah kehidupan, segala hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang mengutani di dunia, selamat saja orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala itu, dan dapat rezeki yang halal imannya nih. Nah, jadi memaraki ampunnya, bahkan dunia ini kan Allah ampunnya lah, dunia ini Allah ampunnya, alam kubur bang Allah juga ampunnya, akhirat bang Allah juga ampunnya, surga neraka Allah juga ampunnya. Namun tahu pada Allah ampunnya, paraki Allah Ta'alanya, bukan diparaki nah kayak kita maraki manusia. Arti memaraki Allah Ta'ala itu pasian lawan Tuhan. Nah, lalu kita nuntut ilmu, kita amalkan ilmunya, itu cara kita mendekat kepada Allah Ta'ala. Untungnya benarlah, nah, selamat daripada segala bala musibah, dan diberikan Allah Ta'ala rezeki yang halal. Surah At-Talaq ayat 2 dan 3, Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, lalu dia bila ada hal-hal yang Allah Ta'ala bataskan kepada dia, dia tidak berani melampaui batas Allah Ta'ala, dia menjauhi maksiat kepada Allah Ta'ala. Bila kayak itu Allah Ta'ala jadikan solusi bagi segala masalah-masalah yang sedang menimpanya. Dan Allah berikan rezeki dari jalur yang tidak dia menyangka-nyangka. Artinya dapat rezeki yang halal. Takurung dari haram, kawah aja lepas bina haram, dapat yang halal. Ngalih sudah urusannya, takatil sudah kan. Apa takatil tuh? Maju salah, mundur salah lah. Yalah, takatil lah. Nah, maju salah, mundur salah. Ada bukti lagi nih. Tapi orang bertakwa ada jalannya selamat, lancar, kan? Lepas daripada suatu yang menyempitkan tadi. Atau bisa saja maksudnya apa? Orang bertakwa kepada Allah dengan bersabar apa yang sedang menimpa dirinya, bersabar menunggu pertolongan Allah Ta'ala. Nah, maka akan Allah jadikan kepada dia solusi daripada bahaya-bahaya yang sedang mengancamnya. Allah Ta'ala selamatkan ia daripada segala bahaya-bahaya dunia, segala tipu daya dunia, segala hal-hal yang menakutkan dan kematian, dan segala kesusahan di hari akhirat nanti. Nah, jika kesimpulannya macam-macam lah orang mentafsirkan tentang bertakwa ini luar biasa. Ada satu cerita. Nah, bila sudah ada berkisah nih cerita apa lah. Bila tu ada membahaskan tentang pada cerita pulang. Jadi cerita ini kan maulah kita bersemangat jadilah menggugah hati kita. Ayat ini, ayat yang dibaca tadi kan ini turunnya berkaitan dengan Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Auf ini ditangkap perang. Siapa tangkap perang? Anak Sidin, yaitu Salim.
Jadi Auf ini bisi anak, ngarannya Salim. Si Salim ditangkap musuh, jadi tawanan. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ulun kada berduit, ulun miskin. Orang kan menangkap anak ulun. Amun hendak bebas kan bayar. Kata kau bayar ulun ya Rasulullah, karena ulun miskin. Maka sayanglah anak nih. Kalau kenapa-napa kan bisa ditawanan nih, kan kasarah musuh ini. Umanya pulang abut di rumah pulang. Nah, kisik-kisik umanya nih. Kayak Pak, anak Salim digenang lo nih. Kayak Pak, ya Rasulullah, berikan kami suatu amalan lah. Kayak Pak, caranya pian suruh kami apakah? Berikan kami suatu jalan. Ujar Nabi, ittaqillah wasbir. Ikam bertakwa kepada Allah. Laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangannya sambil bersabar. Dan aku suruh lagi amalan tambahan, ikam dan binimu banyak-banyak ikam berdua baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, 3 amalannya lah. Melaksanakan perintah Allah, sembahyang 5 waktu kan jujur, 3 yang bagus-bagus dan sebagainya kan segala kewajiban. Nah, haram-haram tinggalkan dan sabar. Sabar itu kan mengharap dan Allah Taala menolong kan. Nah, kemudian banyak-banyak baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Inggih ya Rasulullah, balik ke rumah. Padakan bini. Ini. Ayo aja nabi ini, ulun percaya dengan Rasulullah. Nah, akhirnya berduliki bini, dudukan baca la haula wala quwwata illa billahil azim, la haula wala quwwata illa billahil azim. Baca terus berduliki bini tadi. Nah, kayak Pak Allah Taala memberikan jalannya. Nah, ini kan kekuatan zikir nih lah. Zikir ini punya kekuatan pada muntung juga bacaan. Allah Taala ampunnya lo koneh. Kada tangan kada nah harap, kada betis kada nah laju muka hal koneh. Kada tangan kita gencang menampar lo musuh kalah hal mana kada mesti Allah hal mana ampun segala-galanya. Kita muntong bacaan hati kita mantap kepada Allah, Allah menundukkan musuh. Kayak pacarannya karena bacaan terus mantap hatinya kepada Allah, berpasrah kepada Allah Taala, Allah kabulkan. Kayak cara mengabulkan musuh nama nangkap anak tadi. Tadi ingat lingah anak apa kalau orang lingah itu macam-macam meleh kan kayak apa kah taborong na bakami kah taborong anu abi kan panjang bener lawan kada berdua nabi abi kan kada taharung lagi macam-macam itu caranya kan saya ikat jangan lingah ya dah. Nah biar lingah pas lapas pokoknya pasungan dah lapas kayak pakai sikat tidak tahu musuhnya nih anu lah teledor akhirnya lapas anak tadi. Imbah lapas pulang musuh kada ada menjaganya. Taburujur ia kena tangkap nih para kena harta musuh. Napa harta musuh? Kambing sering banyakan. Musuh ini bisi kambing sering banyakan si orang kafir nih. Bisi kambing sering banyakan. Ditinggalkan. Tawanan ditinggalkan, kambing ditinggalkan, lawas ditinggalkan. Lapas tawanan. Aku beri surangan aja. Selamat deh kan. Tapi musuh ini kan jauh juga nih. Ambil kambingnya. Nah, di rumah dihajar. Diburu kambing diburu. Nah, jaka tunggang kuda kan digiganu digiganu deh Pak, diburu. Ada tekniknya mungkin orang bahari itulah memburu kambingnya sing banyakan tuh. Nah, bawa terus kambing sampai ke Madinah. Nah, jaka mulai Makkah kambing ke Madinah bawa kambing dari di padang pasir. Satu yok kambingnya. Nah, berapa kambingnya? 4.000. Ada gampangan biar 4.000. Wah, ini 2 ikong kan. Bulan Maulid ini bisa ada tanah. 4.000-an ya, 4.000 pian ya Pak, berapa kali maulidan ini kan menyembelih kambing 4.000 bisi. Hah? Berapa kandangnya ini lah luasnya lah. Bawa diburu sampai ke Madinah. Nah, pada abah, mama, nah ulun bulik sudah. Alhamdulillah maunya kawitan berdua lah. Amalannya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bertakwa kepada Allah, bersabar, berzikir. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oh, sakalinya nampak luar biasa 4.000 bisi kambing. Kali hapian berapa ekor kambing? 7 juta kah? Nah, orang akikah aja berapa? Nah, 7 ke 4 kah? Kali 4.000. Nah, sugi langsung lah miliarder langsung. Boleh aja tuh ya. Ini kan perang. Bila perang ini halal hartanya. Lain orang nang kafir jimi itu boleh diambil hartanya. Kafir itu kan orang yang damai, orang kafir yang damai kayak Indonesia nih kan, orang kafir damai lan kita nih orang Islam, dia boleh diambil hartanya.
Ada ini kafirnya kafir harbi, kafir dalam konteks perang, boleh diambil hartanya. Tuh dalam fikihnya lah itulah. Jadi halal ambil kambing 4.000 tadi. Nah, apa sugih bakajut mana? Nah, itu haratnya deh. Nah, kuitannya nah bertakwa, anaknya nah dapat rezeki. Nah, bisa aja kayak itu kan kita nih. Nah, kuitan ini nah untuk kamu doakannya lagi. Doakan Allah nah usaha lu baik sukses, maai bahai. Nah, mudahan kita bila berhasil kan apian untuk bawa umrah. Nah, karena dasar bujur berhasil juga. Nah, pada kuitannya marasai menjejak tanah Makkah Madinah karena berkat anak. Nah, jadi kuitannya mendoakan bamalan karena anaknya nah berhasil. Nah, ada juga itu kan kisah kita nih. Rezeki anak tuh berkah kuitan atau sebaliknya karena nah rezeki kuitan berkah anak. Itu pang kita nih lah. Jadi Allah Ta'ala macam-macam nih mendatangkan rezeki kepada hambanya. Cerita yang kedua, ada sekelompok manusia sedang melakukan perlayaran mengendarai kapal. Dari itu kan kapal, ada pesawat lah. Ternyata di tengah perjalanan laut tadi ada seseorang timbul, sosok manusia, sosok berwujud manusia timbul di permukaan air. Nah, aneh nih manusia nih, canggung di sebanyu. Ujar orang itu, wahai penumpang kapal, aku ada bisi kalimat ajaib, aku bisi mantra ajaib, akan kujual kepada ikam, kutawarkan nah, bayarnya Pak 1.000 dinar. Siapa yang sanggup bayar 1.000 dinar, kuberikan mantranya. Rupanya percaya nih kan manusia nih keluar sosok manusia nih. Mungkin malaikat lah menyerupa manusia kan timbul di banyu. Ini kan pakaramat, manusia pakaramat oleh. Jadi karena ia berkisah memberikan suatu mantra yang hebat, ada yang percaya. 1.000 dinar kada gampangan pian. 1 dinar itu 4 gram. Berarti 4.000 gram, 4 kilo lah. 4 kilo lah. 1.000 gram itu 1 kilo lah. 4 kilo berarti. Nah 4 kilo emas mau juut leh. 4 kilo pian ada gampangan 4 kilo berat. Nah 4 kilo kantong-kantong kan emasnya 4.000 dinar. Julung, hana menjulung, kada sering julung kaku kan, timbai ke laut cukup aja sudah. Kan orangnya timbulnya kada nang parak di iga kapal Pak, berjarak. Nah, timbai. Baca, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa semuanya lagi lah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Nah, ini itu. Ujar orang beri apa? Ayat 1.000 dinar. Jangan ketimpel ini tawing. Nah, pian itu kisahnya loh kan. Kenapa jadi ngarannya ayat 1.000 dinar? Iya kisah gini. Betimpel tawing ajan kan pada kasapa. Bukan di pasar tuh posternya timpel di tawing kan. Melihat dan baca. Ada yang amalkan bersembahyang dia amalkan. Bersembahyang baca gitu 3 kali. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mala ya tasih may tawakkal Allah fa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Boleh 3 kali. Lalu ia musabbibul asbab sabbib. Nah, akhirnya imbah dibaca hafal langsung. Nang lain mendengar kada hafal. Kan mantra ajaib nih, mantra ajaib. Nang menjulung 1.000 dinar itu hafal, nang lain sahapalan dan hafalnya. Hafal langsung merikit utang. Ada lawas bengin tuh. Angin datang, angin mampu apa tadi jika dia diguncang-guncangnya pecah kapalnya loh kan tinggal lemban orang berapa di kapal tuh jangan 500 100 500 matian beratan tinggal lemban kecuali laki-laki tadi inya membaca sampat lalu inya dapat kayu tuh ada papan tuh kan papan di kapal tuh tang nyaman dari kacanya dikutinya lalu timbul nah lain tiga lembar kan ayat takdir Tuhan kayak itulah baca aja ayat itu kan ini mantra ajaib Bang dibaca terus akhirnya laut ini gelombang ini kan menampur pas sampai ke pulau nak ada dikenal pulau misterius naik ke pulau itu pas ada bibinian buas bibiniannya kamu siapa manusia kah atau kuntilanak kah jadi tiba-tiba di tanah aja. Nah, manusia juga, ya kenapa sampai tak kesini ha? Ulun ini dari negeri Irak, misalnya kan. Ulun telah diculik kurang.
Nama culik apa? Bangsa jin diandaknya di pulau ini. Jadi upanya waktu kapal karam lah. Nah, lalu bini ini diculik kurang. Jadi sedih cuma anak ada bangsa jin menculik. Anak di pulau itu. Nah, tahukah ikam? Ini setiap hari pulau ini didatangi oleh jin. Jin itu karena bila saat tertentu ada tanggal sini, inya menggoda aku, inya membuat aku kawin, aku ada hakon. Tapi Allah Ta'ala menjaga diriku dari kejahatannya. Lalu ujar si laki-laki itu, ya aku akan bantu ikam. Tolong aku berikan tempat di mana kira-kira aku kau melihat inya itu, inya lihat aku. Ya jangan, dilakannya kan di mana supaya nyaman tak berbatak. Deser bujur jadi keluar jinnya di laut. Jadi jin itu nya membawakan macam-macam batu mutiara kan, bawah lautan ini macam-macam mutiara. Dia menyelam kan. Nah, ditawarinya hendakannya kan bila ikam hakon nah, kawinan aku nah ikam sugih. Nah, ini diberinya batu mutiara nang mutiara nang har-har bawah lautan tu kan. Nah, ini menggoda tapi bini itu kata hakon. Dia sudah muncul jin tadi lalu dihadapinya. Nah, hendak bakalah kisah ini kan melawan manusia nih. Lalu dibacakannya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, sakalinya jinnya apa? Kada tahan dibacakan itu tuh. Kan mantra tadi. Bukan mantra ajaib, langsung jinnya keselukutan langsung awaknya langsung kada datang di disolokot api. Di mana kada tanya api langsung menyolokot. Pas rabah jinnya jadi haram sudah. Nah, akhirnya selamat bini itu kan daripada kejahatan jin tadi. Nah, ayo kita ke sana. Ada satu gua. Di gua itu penuh dengan batu mutiara dan segala harta-harta nang mewah. Banyak sekali. Masukkan ke gua disebut pokoknya buat dem karung, bakarong. Tadi ki bakantong bakarong 1.000 dinar kada rugi. Nih hujungannya banyak benar. Bakarong dapat apa? Batu mutiara emas sarabaan. Nah, imbanya Bang, ada kapal lalu kawai. Nah, pakai kain kawai. Singgih urang. Nah, singgih urang naikkan ke kapal. Nah, itu. Diberi pulang buhan nang di kapal teh beberapa orang kan anunya nang buhan nang kapal teh diberi juga kan supaya nang sama-sama senang berataan nih. Luar biasa banyak benar kan. Akhirnya diatarakan bibini tadi sampai ke rumah kuitannya. Nah, kuitannya terima kasih nih. Kami sudah sebenarnya saudagar kan, anak saudagar. Jadi ujar si kuitannya terima kasih kami sudah lupa sudah anak kami nih. Asing kami mati sudah kan karena pecah kapal ini juga kejadiannya kan. Ternyata masih hidup. Nah, lalu sebagai terima kasih, lalu mereka minta agar pemuda tadi mengawini lawan si putri tadi kan, si anak saudagar tadi. Dikawinakan ini. Lalu baca ongkos kehidupan mereka menggunakan harta yang dapat di pulau tadi. Nah, akhirnya paling sugih di negeri Irak yang ada bini ini. Karena bisi harta yang banyakkan lah, bakarong-karong kan bisi. Nah, berkat apa tadi? Bertakwa kepada Allah Ta'ala dan ayat tadi luar biasa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Mungkin Anda cari surah At-Tolak juz 29 bukan ada salah lah. Nah, di Quran itu nah. Atau ke pasar carian yang posternya itu kan. Nah, jadi bagus itu tulisannya kan ya. Nukar timpel di taweng. Nah, rancaki membaca pian hafal lah akhirnya lah. Itu diamalkan ibadah sembahyang. Nah, itu ayat itu luar biasa sampai di giliran ayat 1.000 dinar. Ini kisahnya kan. Nah, itu. Jadi semoga kita dapat mengamalkan dengan baik. Insyaallah kita sambung lagi hadisnya ini karena Allah Ta'ala malam ini kita sambung lagi tentang keutamaan bertakwa ini dan segala pesan Nabi yang lainnya. Semoga kita dapat mengamalkan bersama apa-apa yang kita baca ini hingga menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat amal saleh terimanya dan kita diselamatkan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna ma asrarna wa ma 'alanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal mu'akhir wa la anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah.